Kenapa milih atlet? Dari usia berapa sudah mulai jadi atlet? Nggak sengaja sih ya dulu waktu Kalau tadi kan nggak enaknya pas sakit badan, pas enaknya lagi apa? Nerima hadiah. nerima hadiah dong pasti. Nah, itu nggak boleh berkurang gitu ya. Ya kebanyakan sih emang kalau nahan-nahan juga udah nggak bisa ya, jatuh udah nggak sanggup. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Halo, balik lagi ke Rere DC. Kali ini bintang tamu kita Ika Puspadewi. Halo, apa kabar? Saya manggilnya apa nih? Ika aja ya. Terkenalnya Kak Ika. Cie, Kak Ikok. Kenapa Ikok? Ya plesetan aja sih. Plesetan aja. Dari Ika. Berarti dari Kuningan. Asli Kuningan Jawa Barat. Iya. Kenapa milih atlet? Dari usia berapa sudah mulai jadi atlet? Nggak sengaja sih ya dulu waktu SMP kelas 1. Mama temenan sama guru olahraga gitu yang pelatih atletik. Terus kan pada waktu itu mungkin bongsor ya. Jadi disuruh ikut latihan sih. Jadi tinggi badannya waktu itu. Ya. Dan kenapa olahraganya mulai dari high jump, triple jump, dan long jump? Di atletik kali ya. Heeh. Iya kan itu dulu sukanya volley ya. Udah gitu teh. Pelatihnya kan pelatih atletik. Ada tes lompat jauh. Buat ke Bandung pertandingan. Yeah. Aku yang paling jauh gitu. Pada saat itu, jadi nggak sengaja. Dulunya atlet volley. Ya senang aja di kampung-kampung gitu ya. Main volley gitu. Tapi justru balik lagi setelah dites, ya, jamnya paling tinggi, paling jauh gitu. Lompat jauh. Jadi semua ketidaksengajaan itu pada akhirnya suka gitu. Ya suka. Tahun berapa waktu itu? 99 apa 98? 99 udah mulai jadi atlet. Terus udah gitu latihannya pada zaman dulu nih gimana tuh? Terus udah gitu kan ikut pertandingan di Bandung ya. Ada kan kalau sekarang itu PPLP sih ya. Jadi se-Jawa Barat itu pelajar itu ya dari tiap daerah se-Jawa Barat diambil gitu yang bagusnya. Jadi kerjanya cuma latihan sekolah gitu sih. Udah di Bandung? Dari 99 ikut tes PPLP itu ya masuk lolos tes gitu kan. Jadi ya jadi sana. Ini jadi atlet tuh yang didorong dari orang tua apa diri sendiri? Sebenarnya mama nggak terlalu ya pas orang tua kan ya. Ya gimana teh aja lah katanya gitu. Tapi lama-lama suka. Cuma kesini ya asik juga ya, maksudnya bisa di Bandung terus udah gitu kan kalau di PPLP itu kan dapat uang saku juga gitu kan. Udah gitu teh yang ngerasain juara. Jadi kok enak ya gitu. Juara apa aja waktu itu? Lompat jauh sih, terus nyoba lagi ke lompat jangkit. Terus nyoba lagi ke lompat tinggi ya, di lompat-lompat sih. Terus nyoba lompat jangkit kan, wah ini nomor baru nih, jadi pengen bisa gitu. Terus nyoba lagi di lompat tinggi, pengen bisa gitu. Berarti juara emas terus pada waktu itu? Iya, ya. Paling terus. Jauh tanding di mana? Di negara mana? Kalau sejauh ini ya ke Asia. Mana? Masih Asia. SEA Games sih ya, SEA 2011. Ada nggak sih nggak enaknya jadi atlet? Gak enaknya pas lagi sakit badan sih. Jadi selalu suka emang ya? Ya seneng sih, udah seneng gitu. Ada sampai sekarang masih kontak dengan pelatih yang lama? Masih. Iya. Nah kalau jadi atlet, kalau tadi kan nggak enaknya pas sakit badan, pas enaknya lagi apa? Nerima hadiah. Nerima hadiah dong pasti. Boleh tahu nggak sih hadiah paling gede? Dulu ya 2012 ya itu prestasi yang paling tinggi sih di juara PON 2012 dapat emas sama perak. Bonusnya itu emasnya 100 plus dapat ya rumah di Kuningan. Cibiru, di Cibiru. Wow. Semua. Yang
peraih medali emas di tahun 2012. Dikasih masing-masing satu. Iya, ya nggak gede-gede banget sih ya, maksudnya ya lumayan buat kenal final. Ada cerita nggak sih selama kan SEA Games tuh ada karantina ya kan? Pasti. Nah itu ada cerita-cerita nggak sih sama temen-temennya atau ada cerita-cerita seru nggak sih? Ya seru sih ya, maksudnya waktu ya jadi kan kita sama beda-beda karakter ya, jadi harus bisa mix and match gitu kan. Oh si ini orangnya gini gitu kan, oh si itu orangnya gitu. Dan jadi dari berbagai macam daerah di Indonesia kan. Yang paling berkesan pas karantina ketemu banyak orang. Iya pasti sih ya. Terus kalau misalkan kalau nasional itu kan tryoutnya ke luar negeri ya. Itu ya seneng sih ya kalau. Berarti ke luar negeri udah kemana aja? Singapura, Malaysia, Thailand sih, Korea pernah. Iya. So suka dukanya sebagai seorang atlet tadi udah diceritain. Kalau misalnya dari cedera parah pernah ngalamin nggak? Sampai patah tulang nggak pernah ngalamin nggak? Paling apa ya? Ya kalau kesel ya udah kayak bukan cedera lagi ya. Oh udah bukan cedera lagi. Kesel ya udah biasa itu ya. Udah muter kesana kemari jadi udah kayaknya udah bukan cedera lagi gitu ya. Terus bahu juga pernah sakit tapi ya kesini kan jadi tahu sakitnya gara-gara ini jadi harus diginiin udah gitu sih. Terus ya HNP juga kan kayaknya semua orang juga ngalamin ya. Jadi pernah mental down nggak sih? Awal-awal ya. Tapi kalau sekarang sih ya udahlah, sekarang mah usahanya dimaksimalkan ya, hasil mah ya udah gitulah. Pada saat mental down siapa yang paling suportif? Keluarga ya, pasti. Itu mama, yang pas. papa. Mama sih yang paling cerewetnya. Gimana dong? Teteh harus bisa gitu. Apa ya, lebih ke nenangin sih. Boleh tahu nggak sih Ika berapa bersaudara di rumah? Aku 1 dari 3 cowok semua, adik aku 2. Luar biasa. Adik-adiknya jadi atlet nggak? Nggak ada. Tapi dari keluarga sebelumnya pernah ada yang jadi atlet? Enggak ya? Cuma emang dari kecil kayaknya emang seneng kompetisi ya. Jadi ada misalkan di kampung ada pertandingan, ada perlombaan maraton kayak gitu, aku pengen ikutan gitu. Terus kalau 17 Agustusan udah pengen semua lomba, udah pengen diikutin aja gitu. Tapi nggak pernah ngerasa bahwa sedih gitu kalau kalah gitu, nggak? Pokoknya pengen sih, ikutan aja pengen dulu ikutan, gitu. Pengen ikutan aja. Terus udah gitu nih, ada satu pertanyaan lagi. Kuliah di ABA, ya kan? Ini tim aku akhirnya ngulik nih. Kuliah di ABA, bahasa asing. Kenapa nggak kuliah olahraga? Banyak yang bilang sih salah jurusan ya. Iya. Tapi pada waktu itu pengen bisa bahasa Inggris. Semua pada bilang salah jurusan. Merasa nggak salah jurusan? Iya sebenarnya masih. Tapi kan kepake ya ilmu bahasa Inggrisnya ya. Ya enggak namanya bahasa Inggrisnya. Pada saat itu pengen bisa bahasa Inggris makanya ngambil jurusan itu gitu. Kan kalau orang-orang yang biasa jadi atlet langsung olahraga jurusannya jadi pelatih gitu. Nggak pernah ngedalemin itu. Ikut pelatihan aja paling ya kalau pengen ngelatih itu. Pernah ikutan pelatihan buat jadi pelatih, tapi niatnya sih buat diri sendiri dulu ya. Pas mau Porda ikut pelatihan pelatih. Terus mau PON juga ada ya pelatihan juga. Ya niatnya untuk diri sendiri sih pada waktu itu. Kompetitif ya anaknya ya. Nyari cara gitu. Nah ini kan selain jadi atlet, Ika pernah bekerja di Dispora. Masih sih. Enak jadi atlet apa jadi? Enak di lapang sih sebenarnya ya. By the way tadi udah ditanya, cuman aku mau nanya lagi, mau sampai usia berapa jadi atlet? Kalau untuk olahraga kayaknya jadi gaya hidup ya kita samakan ya. Tapi kalau untuk jiwa kompetitifnya itu nggak tahu juga. Masih pengen terus? Kayaknya masih? Untuk saat ini masih ya. Masih ada rasa penasaran apalagi baru kenal CrossFit ya. Jadi itu alasannya pindah ke CrossFit. Alasannya itu guys. Makanya sekarang aku kenal Kak Ika ini di CrossFit ya. Di CrossFit bareng-bareng kita latihan di Wonderlust. Nah makanya ini orang keren banget. Gue bilang karena itu alasannya. Jadi kalau di nasional ada batas usia, kalau di CrossFit tidak ya. Iya sih gitu. Kalau hadiah gedean mana?
Ya pasti ya Porda, Ponsi gitu ya, yang multi event pasti udah gede itu kan. Dari persiapannya juga kan kita dapat gaji gitu kan, dapat vitamin, dapat peralatan kayak gitu. Kalau CrossFit semua biaya sendiri. Biaya sendiri. Siapa tahu sponsor ya kan? Sudah mulai banyak kayaknya disponsorin orang. Ada lah. Banyak ya brand-brand ya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh kan masih bergabung dengan ALTI nggak sih, asosiasi lari trail? Ya itu kan perwakilan juga Kuningan ya. Jadi kalau misalkan emang Kuningan nyuruh memberikan mandat ya, ya udah turun gitu. Kalau sebenarnya kalau latihannya juga nggak pernah lari ke gunung ya? Gitu, cuma seneng lari aja, kardio aja. Cuman terus emang latihannya kan strength endurance ya, jadi ya nyambung juga kan. Kan sekarang di usia ya kan, di usia segini, nah itu kan udah mulai nih tergeserkan dengan yang muda-muda. Nggak kepikiran pengen jadi pelatih? Ya paling nge-asistenan aja gitu ya, jadi nggak terlalu belum kali ya. Belum. Tapi kalau misalnya emang ada yang minta bantuan, pengen latihan ini gitu kan, ngasih tahu ini poin-poinnya gitu sih paling. Tapi nantinya gitu akan jadi pelatih? Ya mungkin ya. Ya untuk saat ini sih kayaknya. Ya. Boleh nggak sih kasih tip makanan, tidur, apa sih gitu rahasianya untuk bisa berotot begini? Kalau makan sih sama aja ya, yang sama penting aja. Proteinnya banyakin. Tapi aku kalau jam 9, jam 10 udah nggak bisa melek kayaknya ya. Tidur. Bangun? Jam 5, setengah 6 udah bangun. Oh, jadi waktu tidurnya jam 9, jam 10? Jam udah otomatis kayaknya sih. Udah gitu. Otomatis jam segitu pengen udah tidur. Bangun siang juga nggak bisa. Begitu bangun jam 6 pagi. Iya, paling telat itu. Nah sekarang sehari berapa kali latihannya? Ya 2 sih ya. Pagi sama sore? Iya. Wow. Itu sih ya apa ya, kalau di atletik kan ada yang kalau misalkan lagi persiapan gitu ya 10 sesi lah dalam seminggu kayak gitu. Dalam seminggu 10 sesi untuk kompetisi? Iya biasanya. Yang akan diikuti nih terdekat apa nih, kompetisi apa? Sekarang sih CrossFit. Oh enggak, nanti tanggal 5 itu. Tanggal 4 ya. Ke Jurda Alti. Nanti 2 minggu ke depannya lagi ada CrossFit. Antara 2 itu sih. Boleh bocoran nggak di mana CrossFit ya? Di Jakarta. Sendiri apa enggak, satu tim juga sih. Magnus juga udah ada katanya. Ya banyak sih. Kemarin kayaknya. Terakhir juara ya. Juara ketiga ya Magnus ya, Jakarta ya. Fitbuller ya. Berarti ini siap-siap buat Magnus juga nantinya. Ya. Wow. Oh, yang Magnus itu yang angkat berat paling ya. Weightlifting ya. Weightlifting itu. Ini weightlifting baru-baru atau udah lama ditekunin? Enggak sih, itu mah emang tiap latihan pasti ada gerakan itu ya. Jadi ya udah aja, pas ada yang ngajak juga ya hayulah. Kalau emang jadi pokoknya kompetisi apapun hayu lah ya. Yang penting pertandingan gitu. Ya kayaknya sih gitu. Ngatur makanannya, nutrisinya enggak, pokoknya banyakin protein aja. Makan sih enggak dibatasin apa gitu. Cuman emang kalau emang banyak gorengan ya, jadi jerawatan aja sih itu makannya pasti udah gitu. Minum paling air putih. Seberapa penting istirahat sama nutrisi? Aku kalau kurang tidur moodnya jatuh ya. Nggak tahu. Mendingan kurang makan daripada kurang tidur. Jadi tidur tuh kurang tidur saya udah lemes. Jadi aja. Tidur penting. Aku. Tidur siang juga? Tidur siang yang paling 15 menit, udah yang penting aja. Yang penting pas malamnya itu jam 9, jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, itu nggak boleh berkurang gitu ya. Ya kebanyakan sih emang kalau nahan-nahan juga udah nggak bisa ya, jam 10 udah nggak sanggup. Wow. Target apa ke depannya nih? Abis 2 kompetisi ini akan terus ikut kompetisi CrossFit? Iya, selama ada yang ngajak. Jadi kalau ada yang ngajak silakan. Ada yang ngebimbing ya, kamu kan gini. Ya maksudnya kan emang jadi atlet udah lama, tapi kalau di CrossFit kan baru ya. Jadi aku nggak ngerti harus gimana gitu. Jadi harus ada yang mandi. Ya CrossFit tuh udah ada setahun?
6 bulan ya? Sih, belum. Belum ya? Belum. Tapi udah juara 3 loh, ya ampun. Kelas berat lagi ya kemarin ya. Bukan scale ya. Berat. Nggak ada ide pengen apa gitu abis ini, ngapain, atau pengen ya kayak tadi pelatih nanti aja gitu. Ya terdekat sih masih Kompetisi lah ya. kompetisi, ya mungkin ya bantu-bantu pelatih di atletik aja sih ya. Misalkan liatin anak ini pas di kejuaraan apa, aku datang gitu sih. Terus misalkan ada atlet apa yang minta bantuan pengen latihan strength-nya, aku bantuin gitu sih, ngasih tahu. Jadi kan dari jam 9 dari jam 9 malam sampai jam 6 ya kan. Terus udah gitu latihan jam berapa nih? Aku bangun tidur langsung jogging. Nah gitu langsung Itu latihan. setiap hari? Ya kemarin sejauh ini sih 2 tahun terakhir rutinitasnya kayak gitu. Kalau lagi jenuh ngapain? Kalau lagi jenuh apa ya? Enggak ya, kayaknya hobi banget sama olahraga luar biasa. Ya enggak, kayak jenuhnya apa ya, kan kalau dari atletik selama 20 tahun lebih ya. Jadi ya nyobain trail, ya itu salah satu cross trainingnya. Keluar dari zona ada itu. yang ngajak bulu tangkis, ada yang ngajak volley gitu. Jadi jenuhnya dia olahraga sih. Nggak kayak gua. kayak gitu. Jenuhnya gua kembar. Kok dia jenuhnya tetap olahraga ya? Ya Kayak gitu, ampun. cross training ya. Aku ada pertanyaan nih, ya kan? Aku nggak six pack nih, gimana caranya? Di luar daripada kebiasaan buruk yang aku lakuin, begadang, ya masih minum bir lah ya, masih makanan nggak jelas, itu emang ngaruh ya? Ngaruh sih, dari makanan aja ngaruh. Aku kalau banyak karbo, kebanyakan misalkan gitu ya, makan mie-nya, makan nasi, ya pokoknya mah. Jadi itu, makanan ditaker nggak tiap hari? ya yang pasti mah protein dulu masuk, sisanya ya udah yang lainnya gitu loh. Katanya perempuan tuh mitosnya nggak bisa six pack. Buktinya itu gimana? Ya kan? Buktinya ini kotak-kotaknya real 6 loh. Karena saya udah pernah melihat. Ya, nggak ya? Ya, bisa sebenarnya. Ya bisa aja, cuma ya tergantung usahanya juga. Sekeras apa usaha Anda? Iya maksudnya kan Sanggup aku nggak? kan nggak minum juga ya kan, udah gitu apa ya? Nggak ada alkohol sama Nggak sekali, ada pokoknya sih. dalam Ya hidupnya. maksudnya ya kalau misalkan kenakalan nggak apa-apa sih ya sekali-kali, tapi nggak jadi rutinitas. Nggak jadi rutinitas ya. Gimana mencukupi protein untuk yang low budget tuh? Kayak tim Eke ya kan? Aku beli telur kok. Gitu. Berapa Kadang sehari? beli telur, kadang beli ayam. Ya 5 minimal kali. Sehari. Sekali makan. Sekali makan. Sekali makan. Ya putihnya aja dah nggak akan bikin kenyang. Iya bener. Ya, Sekali makan 5 telur. Misal gitu ya. Kalau lagi kere nih, gitu kan. Kalau lagi ayam ya 400 gitu ya. Soalnya aku misalkan beli 2 kilo ayam, itu aku bagi 5 sih, 5 kali makan gitu. Wow. Nasinya secukupnya. Iya, pasti lama-lama juga kenyang sama ayam soalnya. Bener. Dan itu masak sendiri atau Masak sendiri. masak sendiri? Ya direbus aja lah ya aku. Apa enaknya? Asal ada sambal Bangkok gimana ya, kalau kurang juga ke badan juga nggak enak. Iya. Gitu sih. Jadi pokoknya diatur-atur pola Iya. ininya sendiri ya. Kalau direbus. kurang makan ke badan juga apa ya, cepat Cepet pegel. lemes. Ada ini nggak sih latihan seminggu 5 kali 3 kali, ada formula begitunya nggak? Nggak, tiap hari aja olahraga ya? Udah terbiasa sih ya. Tiap hari olahraga ya? Nggak Iya. apa-apa gitu ya badannya? Baca badan sih kalau emang capek ya udah paling jogging aja, terus gitu paling core gitu aja. Begitu udah capek kalau dikurangin capek, gitu. Tapi everyday you doing sport ya? Sepertinya seperti itu. Luar biasa. Boleh tahu nggak sih usianya berapa? Aku Aku stuck 29. Aku stuck 29. kan tadi di awal bilang seumuran ya, kira-kira segitu. Oke, jadi kalau misalnya seumuran nih ya sama aku kurang lebih 36 sama kan ya. Iya. Kurang lebih ya.
Nah, dengan di usia seperti itu ya, kan banyak nih kompetisi anak-anak muda yang oke-oke, yang fit-fit. Masih siap berkompetisi? Siap aja ya. Siap aja. Kayaknya. Tapi masih boleh dari pemerintah? Enggak sih. Udah nggak bisa ya? Udah enggak. Di usia berapa sih maksimum? Kemarin Jadi atlet? terakhir di Porda 36. 36. Ya 36 hampir 37. Jadi tahun depan udah nggak bisa kompetisi. Jadi next tahun depan berarti harus ganti cabur, cabang olahraga. Ini dong kasih pengetahuan ini dong ke anak-anak muda gitu. Apa ya? Tips ya. Tips supaya tetap bugar, tetap sehat. Kalau lagi malas mungkin ya, misalkan lagi malas gitu, ya datang aja dulu, misalkan mau jogging datang aja dulu ke gor gitu, jalan-jalan dulu, terus ya jogging-jogging kecil, nanti juga kan itu, pokoknya datang aja dulu, misalkan malas ke gym, ya udah minimal datang aja dulu gitu loh, nanti kan bisa nyari temen lah gitu kan di sana kayak gitu sih. Datang dulu ke tempatnya, pada iya. akhirnya kebawa gitu ya di suasananya. Gitu sih, aku mah pengalamannya kayak gitu. Tapi kalau banyak alasan kan gue sibuk, kan gue begini-begini, ya itu gimana tuh? Ya di rumah juga sebenarnya bisa ya kalau memang mau mah gitu ya, otot-otot kecilnya gitu, paling sit up push up yang kayak gitu. Terus jogging sih yang sebenarnya yang paling ini ya. Jogging harus ya tiap hari ya. Iya sih, sayang itu kondisinya kalau sampai dilepas. Ini selain aktif berolahraga, Teika merupakan sertifikat coach internasional. Itu emang buat modal sendiri awalnya. Cuma lama-lama kan jadi disuruh ya udah buat, ya maksudnya ngelatih atau gitu kan. Emang aku niatnya awalnya kan buat ya diri waktu sendiri, itu ya. mau PON 2020 kan. Jadi ya ikut itu teh ya buat diterapin ke diri sendiri gitu. Tapi udah mulai ngedidik anak baru gitu. Ada sih, udah mulai, ada. Ada kesenangan sendiri atau tetap lebih enak berkompetisi diri sendiri? Kalau misalkan orang lain kan kadang apa ya, semangatnya suka beda ya. Jadi kadang suka gemes kalau ada yang aduh nawar-nawar dikit-dikit, misalkan aduh capek, aduh sakit gitu. Teh gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi aku lah ya. gitu gemes jadinya kan. Tapi kalau misalkan emang ada juga pernah sama junior juga latihan. Mau latihan ini, oh ayo. Latihan ini ya, oh ayo, itu aku senang sih. Jadi mau ngasihnya juga semangat lah ya, semangat. diri sendirinya juga. Aku udah request nih bajunya biar kelihatan ototnya, ya kan? Nggak mungkin kalau six packnya aku udah lihat, dan dilihat aja di Instagramnya udah banyak pasti. Naong aja ya. Itu memang dari usia berapa sih udah mulai ngebentuk otot perut tuh? Kan emang meren ya, aku teh dari dulu maksudnya sering strength gitu ya. Tapi kan buat pendukung di atletik aja gitu. Jadi pas Porda aku ikut latihan emang bodybuilding juga gitu kan. Terus ya jadi kayaknya mulai kebentuk ya. Kebentuk latihannya kan sama cowok terus ya. Jadi ke push gitu kan, jadi Ada jam-jam tertentu nggak sih? Ada jam-jam yang bagus latihan? Jam Enggak pagi sih. atau sore? Nggak apa-apa kan? Mau pagi, mau malam, mau siang, mau sore? enggak apa-apa. As long you move ya. Selama Oke, tapi aku pikir sendiri mah enak pagi sih ya. enak pagi ya. Kalau jogging. Kalau jogging pagi. Kalau jogging enggak, kalau sore mau diapain, mau di itu sore udah males ya. Udah males ya. Jadi kalau sore udah latihan crossfit. Ya, apapun lah pokoknya. Pokoknya jogging itu harus pagi. Ini kan kalau aku sih mengagumi ya, dari setiap lekukannya aku mengagumi gitu. Cuman kalau pernah nggak sih dapat builing gitu? Ya ada aja sih yang katanya yang suntik pakai steroid lah, terus kayak cowok nanti pokoknya mah segala macam gitu. Tapi awal-awal sih gerah ya, tapi kesini ya bodo amat lah dah. Maksudnya apa ya, ya udahlah terserah mereka mau apa gitu. Yang penting mah aku latihan konsisten udah gitu ya. Apa ya, jadi ya mereka tahu lah ya, hasil tidak menutupi iya, ini gitu. ya. Toh banyak hal yang berhasil juga ya. By the way, ngomongin suntik pernah nggak? Enggak sih. Enggak. Aku obat paling keras paracetamol. Ya, makanya kalau dikasih obat
apa obat apa, nanti dulu aku punya alergi. Oh, alergi apa? Iya, anti nyeri, anti radang kayak gitu, Oh, nggak bisa. alergi Iya, nggak bisa. pokoknya Oh. obat paling keras paracetamol. Paracetamol. Iya kan itu. Pokoknya setiap sakit badan paracetamol. Ya pokoknya kalau lagi pusing gitu ya paling, kalau misalkan yang lain kan misalkan sakit apa minum Celebrex lah atau Voltaren ya. Aku nggak bisa, udah Nggak bisa? nggak bisa. Oh. Ya sakit mah ya telan sendiri aja lah. Kan ada tuh yang sekarang pengen berbentuk iya. jadi suntik-suntik gitu kan. Enggak ya, nggak pernah ya, Nggak sama sih. sekali. Iya. Latihan aja. By the way kan punya anak ya, kemarin aku lihat lucu. Nah, itu mau dijadiin atlet nggak? Sempet nanya sih ya. Mau kayak mama? Enggak. Why? Gak tahu, dia masih seneng main-main kali ya, seneng sepedahan, kadang main bola, kadang voli, kadang ya renang gitu, diajak Tapi teman-temannya. udah mulai diarahin ke sana nggak? Nggak. Dia lagi senang sepak bola sih sekarang ya, kayaknya pengen pemain bola katanya gitu sih. Mamahnya nggak pengen jadi apa nggak ya? Mamanya Terserah pengennya aja. ya jadi atlet juga sih sebenarnya Maya, tapi nggak bisa maksa juga ya. Ya udah, yang penting terbaik lah ya. Oke. iya. So mama papa sehat? Ya alhamdulillah. Betah di Bandung. Jadi orang Sepertinya. Bandung. Oke, ada lagi nih mungkin penutup ya. Buat orang-orang yang baru mulai olahraga gitu kan. Kan biasanya kan ngelihat latihan CrossFit tuh aku aja suka dikomentarin, serem ya, kok ini begini-begini. Itu kasih tips dong gitu. Kasih Apa tips ya? yang orang-orang anak-anak muda yang baru mulai olahraga gitu. Apapun Iya sih, cabang semua olahraganya. orang ya bilang CrossFit itu menyeramkan. Iya, menyeramkan gak sih? Ya tapi kan itu kan pas kesana juga kita kan nggak mesti yang Berat ya? berat-berat, sesuai kapasitas kita ya. Kalau misalkan kitanya enggak mah ya udah kita bisa ngambil napas dulu gitu kan, bisa nan melak cangkeng heula gitu kan. Jadi kesannya teh kayak yang napasnya teh terus ini padahal ya Padahal enggak enggak juga, kan? enggak. Dan latihan apapun sebenarnya yang penting konsisten. Iya. Dan mulai dulu. Ya, Datang dulu. Datang dulu aja Sip. sih. Kalau bisa gitu punya ya tim, maksudnya Komunitas. latihan bareng, latihan ya. bareng. Kan aku juga ini udah di Urban ya. Udah hampir 2 tahun ya. Jadi latihannya bareng terus gitu. Jadi kalau misalkan emang enggak latihan teh saling nanyain gitu kemana gitu kan. Maksudnya punya teman-teman Iya, ini ya, partner yang partner. sama-sama saling nge-push gitu ya. Iya, di Wanderlust juga kan sama Gian, sama Kevin juga kan jadi saling nge-push juga gitu kan. Pokoknya harus saling positif Oh teman-teman. iya, ya. kalau yang bukan kelas mungkin ya itu untuk yang bukan kelas. Yang bukan kelas. Nah, kalau misalnya yang hobinya lari, ngetrail itu bagaimana dong dia memulainya? Ya sama sih mungkin ya. Datang dulu, nanti juga banyak kenalan iya, ya kan, gitu. seiring berjalan waktu. Bener. Oke ya, Ika terima kasih banyak tipsnya. Pokoknya keep healthy, happy dan seksi. Ya, saya jadi terinspirasi walaupun nggak pernah six pack. Oke, thank you so much. Yeay.